Ya. Biasa, ini biasa. Cetak nih Tajon. His. Ora gini. Terbukti ampuh. Terbukti apa? His. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, sahabat dari Pondok Menetes Indonesia, terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Terima kasih sekali. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe agar saya semangat untuk buat video bagi Anda, dan insya Allah akan bermanfaat buat Anda. Di tema kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi sifat baper yang berlebihan atau rasa sensitif yang sangat tinggi yang kita alami terhadap diri sendiri. Karena menurut saya pribadi ini banyak sekali di luar sana yang masih mengalami. Jadi ketika Anda baper itu tidak salah, tapi kalau terlalu baper ini yang tidak tepat ya. Jadi bedakan, baper itu boleh tetapi jangan terlalu baper. Dan saya akan berikan tipnya bagi Anda yang terlalu baper. Baper yang boleh itu yang bagaimana sih? Contohnya adalah misalkan Anda di jalan ketemu orang tua begitu ya. Beliau ini sepuh atau sudah tua sekali, pengemis begitu, dan Anda merasa kasihan. Timbul ke bawah perasaan, oh kasihan ya ada mbah-mbah yang sudah tua tapi masih mau bekerja, entah itu jualan kah, jadi pengemis atau apapun. Anda jadi timbul rasa kasihan, ke bawah perasaan. Nah ini masih boleh, baper yang tergolong wajar dan baik. Namun ada juga yang terlalu baper. Terlalu baper itu apa sih? Terlalu baper adalah ke bawah perasaan yang tidak penting atau tidak terlalu besar, namun kita menanggapinya dengan berlebihan. Kita menjadi emosional tinggi, menjadi pemarah, menjadi sensitif ya, terlalu sensitif gitu. Ada beberapa hal yang akan saya berikan kepada Anda, bagi Anda yang saat ini sering uring-uringan ya karena menghadapi yang namanya terlalu baper. Baper itu sendiri apa sih? Baper adalah bagaimana kita ini merespon dari kejadian di luar diri kita. Respon itulah yang menimbulkan perasaan-perasaan tertentu terhadap diri kita sendiri. Kalau Anda perasaannya terlalu sensitif, ya, sangat peka sekali, Anda bisa digolongkan termasuk yang terlalu baper, gitu ya, terlalu. Tidak apapun teman-teman, yang namanya terlalu itu tidak baik. Apapun makan terlalu banyak juga terlalu kenyang, jadi tidak baik. Banyak hal yang kita lakukan kalau semuanya terlalu, efeknya juga tidak baik. Maka kita harus memberikan keseimbangan agar menjadi lebih baik, gitu ya. Masih di sini ya, di tempat yang kemarin saya buat video, yaitu tepatnya di daerah tempat kedai ngopi begitu. Saya sudah membuat beberapa ringkasan atau catatan kecil agar memudahkan untuk menyampaikan kepada Anda cara mengatasi sifat baper dan sensitif dalam diri. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dewasa di sini yang dimaksud adalah cara pandang, berpikir, ya. Cara berpikir ini yang dimaksud dengan dewasa. Kalau masalah dewasa usia itu belum menjadi patokan atau ukuran, karena ketika Anda tidak ngapa-ngapain, tidak belajar apapun, Anda cukup tidur, makan, Anda akan menjadi tua. Tetapi tua ini
dari segi usia. Tidak menjamin tua dalam segi usia menjadi dewasa. Ya, bedakan ini. Di luar sana banyak sekali anak-anak muda yang usianya mungkin masih 20-an ke atas, tetapi pola pikirnya dewasa. Dan ini banyak sekali karena mereka mau belajar untuk menjadi lebih dewasa. Jadi kuncinya untuk menjadi dewasa itu adalah mau belajar banyak hal. Dari mana saja, dari membaca buku yang berhubungan dengan pemberdayaan diri, dari melihat video-video di YouTube yang isinya pemberdayaan diri, dari ikut seminar, dari lingkungan pergaulan Anda, dan banyak hal yang bisa Anda dapatkan untuk Anda belajar agar menjadi lebih dewasa dalam berpikir, ya. Itu hal pertama yang bisa Anda lakukan. Kemudian hal yang kedua, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Bahasa gampangnya, jangan berpikir yang tidak-tidak gitu. Jangan-jangan nanti seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Nanti kalau kamu, nah, ini repot teman-teman. Orang yang suka berpikiran seperti ini hidupnya sengsara. Saya yakin, saya jamin sengsara. Sengsara apa? Pikirannya. Dia dimanipulasi oleh pikirannya sendiri. Sehingga ketika hal apapun bawaannya selalu curiga. Nah, yang paling umum saya gambarkan adalah terhadap pasangan, ya, entah itu laki-laki terhadap wanita atau wanita terhadap laki-laki, atau teman, pergaulan teman. Ini juga sering mencurigai, berprasangka buruk. Jangan. Kalau bahasa Islam kan namanya husnudon, ya, berprasangka buruk. Itu tidak boleh. Jadi Anda yang sering berprasangka buruk, berpikir yang tidak-tidak, hentikan mulai sekarang. Menyiksa diri Anda sendiri. Karena apa yang Anda khawatirkan, apa Anda curigai di pikiran Anda, justru di kenyataannya malah tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Misalkan, ini saya bicara ya karena ini kontennya untuk orang dewasa ya di channel ini. Pasangan, ya, yang banyak WA ke saya mencurigai pasangan. Mas Nuk, ini si istri saya ini jangan-jangan gini Mas karena ini atau sebaliknya. Mas Nuk, ini suami saya jangan-jangan gini. Nah, ini hal-hal ini harus Anda hentikan. Anda bisa marah-marah tanpa sebab yang jelas karena Anda mencurigai sesuatu yang tidak terjadi. Justru ketika Anda semakin curiga itu membuat pasangan Anda tidak nyaman, teman-teman. Sangat tidak nyaman. Ya, Anda itu mencurigai, justru apa? Mendorong pasangan itu berbuat. Bahasa gampangnya gini, saya tidak melakukan apa-apa tapi dituduh terus, dicurigai terus. Lah mending daripada saya dituduh tidak ngapa-ngapain, mending ngapa-ngapain, kan begitu. Berarti kalau pasangan Anda berbuat sesuatu yang tidak baik, dari hasil curigai Anda, ya, Anda mencurigai terus-menerus, Anda yang berperan untuk mendorong, bukan pasangan Anda, tapi Anda yang berperan mendorong. Mulai sekarang, stop, hentikan. Itu adalah salah satu tindakan paling bodoh, ya. Itu adalah yang kedua. Lalu yang ketiga adalah untuk mengatasi yang namanya terlalu baper adalah melakukan atau sibukkan diri dengan kegiatan yang positif, gitu ya. Apa saja? Anda bisa memilih apa saja kegiatan positif, banyak sekali. Entah dengan membaca buku, tentunya buku yang baik ya, buku-buku yang bisa mengisi otak Anda dengan hal-hal yang positif, buku-buku yang mendorong Anda untuk berpikir hal yang positif. Anda bisa menonton video yang positif, ya, jangan menonton sinetron-sinetron alay, itu kan yang isinya itu iri, isinya itu curiga, itu menjadi makanan otak kita. Kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak, rusak otak kita, teman-teman. Ya, goblok jadinya, bener, dedel. Kalau orang Jawa bilang dedel ya, jadi goblok. Karena asupan makanan di otak kita itu hanya isinya sampah, kan begitu. Tapi sebaliknya tadi, kalau Anda menyibukkan dengan hal-hal yang berbau positif, kalau ada sekolah olahraga, silakan Anda berolahraga, gitu ya. Atau sekedar Anda berjalan-jalan ke taman seperti ini. Di belakang saya ini ada taman ya.
Jadi anak-anak di belakang lagi bermain. Nah, itu hal-hal yang positif. Dengan orang tuanya, berjalan-jalan, ngobrol santai gitu. Silahkan dipilih menurut Anda hal-hal positif apa yang bisa Anda lakukan. Banyak sekali, Anda bisa bekerja, merencanakan sesuatu dan lain sebagainya. Kalau saya lagi gabut ya, gabut tuh nganggur, gak ngapa-ngapain, belum ada ide yang bisa saya berikan atau saya eksekusi, maka saya membaca, ya, baca buku. Di daerah di rumah saya banyak sekali tumpukan buku-buku. Saya gemar sekali membeli buku ya. Banyak sekali koleksi saya, buku-buku pemberdayaan diri, buku motivasi, buku dari tokoh-tokoh biografi orang-orang yang besar, orang sukses, orang kaya begitu. Karena apa? Saya mencontoh mindset mereka, pola pikir mereka, teman-teman. Itu ya. Maka yang ketiga tadi, sibukkan dengan hal yang positif. Kemudian yang keempat adalah latihlah diri Anda menjadi pribadi yang penyabar. Memang tidak mudah untuk menjadi penyabar, tetapi Anda harus berlatih. Ya, semuanya berlatih, saya pun ya berlatih. Apakah saya pemarah? Iya, saya tuh pemarah, saya tuh orangnya wataknya keras. Ya. Keras, tegas gitu ya. Kalau A ya A, itu karakter saya. Kalau sudah A, sulit untuk berubah jadi B, apalagi C, D, nggak mungkin gitu kalau saya. Namun saya bisa membeda-bedakan ya, berusaha membeda-bedakan, mengklasifikasi. Oh, ini masalah tidak besar. Oh, ini masalah yang harus dihandle. Oh, ini masalah besar yang harus serius ditangani. Kalau masalah-masalah receh, masalah-masalah sampah receh gitu menurut saya ya cukup disenyumin aja, dibuat guyon aja gitu ya. Tapi kalau yang berbau prinsip besar ya harus kita tegaskan. Oke, bedakan antara Anda marah dan tegas. Tegas itu soal prinsip, ya, prinsip, tegas. Kalau marah itu ya marah, beda. Marah itu hanya ngomong keras tanpa dipikir. Kalau tegas itu bisa jadi dengan suara atau nada tinggi atau nada keras, tapi pesan yang disampaikan itu jelas, itu namanya tegas. Kalau marah, sekedar marah, misuh itu kan bisa termasuk marah ya. Jadi intinya berlatih menjadi yang penyabar. Penyabar memang tidak mudah. Ketika Anda berlatih menjadi penyabar, maka Anda akan banyak digoda. Digoda apa? Dengan situasi yang memancing Anda untuk marah. Ya itulah ujiannya memang. Ya, tiba-tiba Anda menjadi entahlah apapun di sekitar Anda yang mendorong Anda untuk menjadi naik darah atau emosi, ya, mengumpat dan sebagainya. Itu adalah ujian Anda, begitu. Tapi jangan khawatir, tetap semangat untuk berlatih untuk sabar. Minimal kalau Anda belum bisa sepenuhnya bersabar ya, latih untuk diam. Diam itu sudah termasuk latihan yang luar biasa, teman-teman. Ya, diam. Walaupun dadanya bergemuruh, panas begitu ya, masih emosi, ketika Anda diam, itu melatih pikiran Anda, melatih otak Anda, melatih tubuh Anda, melatih DNA Anda untuk nanti beradaptasi, sehingga lama-lama Anda akan menjadi orang yang lebih sabar ya, terhadap situasi di luar. Anda bisa mengendalikan sepenuhnya diri Anda. Anda bisa berdamai dengan diri Anda. Itu yang saya maksud ya. Berdamai dengan diri Anda, tidak melawan diri ya. Itu adalah contoh yang keempat. Kemudian yang kelima, tip yang kelima adalah jangan mudah menyimpulkan sesuatu gitu ya. Ini kebanyakan yang sering saya dengar atau saya jumpai, orang terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Kita baru kenal orang, atau jangankan kenal lah, baru lihat orang dari penampilannya langsung kita, oh orang ini, misalkan saya cowok ya, melihat cewek kemudian hanya karena penampilannya, oh cewek itu nakal gitu, oh cewek itu brengsek, kan jangan gitu. Itu kan contoh saya sebagai seorang laki-laki. Ataupun sebaliknya, ketika Anda itu wanita melihat laki-laki juga sama ya. Semua laki-laki itu sama brengsek, itu kan, dan sebagainya. Jangan terlalu menyimpulkan. Atau laki-laki dengan laki-laki juga bisa. Ketika Anda berkawan, ya, ingin ketemu rekan bisnis dan sebagainya, ingin bekerja sama,
Anda baru ketemu orangnya, baru melihat profilnya, menyimpulkan. Terlalu cepat untuk menyimpulkan. Ya, kuncinya jangan terlalu cepat. Terus bagaimana? Pelajari dulu. Pelajari dulu. Pelajari dulu. Jangan hanya lihat casingnya. Terlalu cepat menyimpulkan ini membuat kita baper, menjadi pemarah, menjadi emosi padahal kita tidak kenal. Ya. Ini adalah tindakan yang merusak otak kita, merusak pola pikir kita, merusak mindset kita. Ada pengalaman menarik. Beberapa hari yang lalu ketika saya di tempat ini, saya lagi ngopi ya di tempat ini. Saya lagi duduk ngopi begitu, di ujung meja saya melihat ada seorang anak muda ya. Kisaran umur 20-an lah, 25 tahunan ya. Anak muda ini, maaf ya, saya bukan bermaksud sara. Dari tampilan fisiknya ini seperti anak-anak dari timur ya. Dari daerah timur, dari NTB kah, daerah. Akhirnya saya tanya, saya ngajak obrol. Saya tanya, ternyata anak muda ini berasal dari negara tetangga, yaitu dari Timor Leste. Dari penampilannya, memang orang-orang Timur ini terkesan beda kan dengan orang Jawa ya khususnya. Kalau tidak kenal, hanya melihat casingnya kan bisa jadi takut, bisa jadi ya orang melihat bisa jadi takut. Kesannya dia itu pemarah atau orang yang apa ya? Karena saya banyak mengenal teman-teman saya yang banyak sekali saya baca dari daerah timur, dari Kupang, Tambua, NTT sana banyak sekali. Memang ada bicaranya keras ya, dari Ambon itu kan keras ya. Nah, tapi baik, memang itulah cara mereka berkomunikasi. Satu, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Oke. Sehingga ketika anak muda tadi saya ajak bergabung satu meja dengan saya, kita bisa ngobrol banyak hal, ya. Banyak hal, saya mendapatkan banyak pengetahuan. Termasuk kemarin saya upload ya, ada mata uangnya yang baru di sana di negara Timor Leste, yang ternyata masih belum mencetak uang kertas, baru uang koin saja. Dan sebagainya dan sebagainya. Kita bertukar pengalaman. Satu, jangan cepat ya, intinya apa? Jangan terlalu cepat menyimpulkan, itu berbahaya sekali ya, otak Anda akan dimanipulasi, otak Anda akan tumpul ya. Itu tadi 5 hal yang bisa saya berikan kepada Anda agar Anda itu menjadi orang yang tidak terlalu baper. Ingat kuncinya, tidak terlalu baper. Terlalu ya, terlalu. Kalau baper masih boleh, baper itu wajar, tapi yang proporsional. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.